Kembali lagi bersama Forecast, Forensik Podcast. Ya, jadi kami di sini, saya Joseph Henry, Saya Ajri Aska. Saya Muhammad Ernesto. dengan narasumber yang sangat kita tunggu-tunggu episodenya setiap hari dengan bersama Dokter Hasan Petrus, spesialis forensik. Beliau merupakan seorang dosen pengajar dari Rumah Sakit USU. Baik dokter. Ya. Jadi di sini dokter untuk episode kali ini di sini kita akan membahas tentang drowning dokter. Oke. Dengan tentang drowning atau dalam bahasa Indonesianya atau bahasa awamnya tenggelam dokter. Nah, di sini dicatat juga dokter di Indonesia sendiri dokter 3,3 orang per 100.000 penduduk meninggal karena tenggelam. WHO juga menyatakan setiap 90 detik ada satu orang yang meninggal dunia akibat tenggelam dokter. Ya. Jadi dokter, boleh dijelaskan sebenarnya menurut kedokteran forensik apa itu sebenarnya tenggelam dokter? Ya. Jadi kalau dari catatan tadi cukup banyak kasus tenggelam. Memang wajar. Kenapa? Karena negara kita kan negara kepulauan. Cukup banyak perairan gitu ya, baik sungai maupun danau termasuk lautan. Jadi memang wajar kalau banyak kasus tenggelam ini terjadi. Nah, tenggelam dalam arti ilmu kedokteran forensik itu adalah gagalnya pernapasan oleh karena adanya cairan dalam saluran napas itu. Sehingga ketika ada orang terjatuh, kemudian ini di jalan ya, di jalan, tapi kebetulan di situ ada genangan air yang sedikit, nah itu juga drowning. Oleh karena air yang ada di situ masuk ke saluran pernapasannya yang menghambat udara masuk ke paru-parunya, itu drowning. Jadi drowning pengertian dalam ilmu kedokteran forensik nggak mesti masuk ke dalam danau sana, ke laut sana. Jadi dimanapun itu, kalau memang dia itu tidak bisa bernapas oleh karena adanya cairan dalam saluran pernapasan itu drowning. Bisa juga orang di wastafel, bisa juga di sawah, ketika dia memang jatuh dan masuk dalam air yang mungkin tidak terlalu dalam, itu juga drowning. Setelah itu dokter, biasanya pada kasus tenggelam ini apa yang kita lihat dari bukti fisiknya dokter pada korban? Ya, jadi ciri-ciri orang drowning pertama pasti basah lah ya. Umumnya itu basah. Kedua, adanya tanda yang disebut dengan wasarwamat ya. Jadi tangan itu seperti orang yang mencuci pakaian yang udah lama gitu ya. Keriput-keriput itu. Iya, mengkeriput. Ya, kita pun bisa juga itu kalau misalnya lama kita di kolam renang sana bisa seperti itu tampak. Dan ketiga, ada yang disebut dengan putis anserina. Putis anserina itu ya kalau kita pernah lihat bebek gitu ya, nah, bulu-bulu itu pori-pori itu atau menonjol, nah seperti itu kira-kira. Atau kita kalau pernah mandi kedinginan, nah itu bisa nampak. Ya. Nah kemudian yang mungkin akan kita jumpai pada kasus drowning ini adalah yang disebut dengan cadaveric spasm. Cadaveric spasm itu suatu kekakuan yang bersifat lokal yang mungkin suatu tanda bagaimana orang itu berupaya untuk menyelamatkan dirinya. Nah itu akan bisa kita lihat nanti, ada genggaman mungkin rumput atau apa sajalah yang bisa dijangkau. Nah itu yang pasti kita akan temukan pada kasus-kasus drowning umumnya. Walaupun drowning ini kan ada dua, drowning basah, drowning kering. Nah gitu ya. Jadi dokter, apa yang menjadi bukti utama dalam penyelidikan untuk forensik tadi drowning ini? Nah kalau kita menerima kasus drowning, maka kita akan memikirkan apakah dia ini memang mati karena tenggelam ya, atau sudah mati kemudian dibuang ke sungai itu ya, atau satu kejadian yang insiden ya kan, bisa orang misalnya
punya penyakit epilepsi ya. Ketika dia terjatuh dan kemudian dia ya pastilah saluran napas akan terganggu itu ya. Selalu kita pikirkan itu, apakah dia itu mati karena tenggelam ya, memang nggak bisa berenang, kemudian apakah dia itu memang dibunuh kemudian ditenggelamkan, atau memang ada upaya-upaya gitu masih hidup tapi kemudian ditenggelamkan. Misalnya orang disandra, diculik, kemudian digonikan, kemudian dilempar ke sungai sana, ya pasti tenggelam. Ya, seperti itu. Oke dokter, tadi menarik dokter. Tadi dokter sempat menyinggung terkait wet drowning dan dry drowning. Boleh dijelaskan lebih lanjut dokter? Gimana tenggelam bisa kering dokter? Mohon penjelasannya lebih lanjut. Iya. Jadi maksudnya kering dan basah itu, yang namanya basah itu memang ada cairan dalam saluran pernapasannya, ya, yang bisa kita temukan. Tapi kalau yang kering itu, nah ada satu kondisi yang orang itu masuk ke dalam air oleh karena faktor dingin gitu ya. Kemudian saluran napas itu tertutup. Jadi air itu tidak masuk, mati juga. Nah itu yang disebut dengan drowning yang kering. Nah seperti itu. Jadi tidak semua nanti kita temukan ada cairan. Misalnya orang tenggelam di laut sana, ada juga nanti drowning yang kering tadi. Orang nyemplung ke laut, waktu dia masuk itu karena dingin tadi, saluran napasnya tertutup dan kita tidak akan menemukan cairan dalam saluran napas paling bawah itu. Ada lagi dokter, kan kita bisa tenggelam pada air laut sama tawar. Gimana cara membedakan ini? Iya. Jadi masing-masing tempat ini punya ciri-ciri tersendiri, sehingga ciri-ciri itulah yang bisa kita membedakan apakah dia ini tenggelam di air tawar atau di air laut. Untuk apa? Untuk mengetahui di mana sebetulnya korban ini tenggelamnya. Karena setiap orang yang tenggelam di sungai manapun di Medan ini, itu kemungkinan besar ditemukan semua di Belawan sana. Karena sungai-sungai yang besar di Medan ini bermuara ke Belawan sana atau di laut sana. Nah, orang yang ditemukan di laut sana kan perlu dicari tahu apakah dia mati di laut sana, di Belawan sana, atau di Sungai Deli. Nah, untuk apa? Untuk mencari TKP-nya. Untuk apa TKP? Karena TKP itu dalam kacamata penyelidikan atau kacamata forensik, itulah gudang alat bukti. Maka kita cari tahu bagaimana? Simpel saja. Kalau kita lihat paru-parunya, orang yang mati tenggelam di air laut, maka paru-paru itu akan membesar, yang disebut dengan balloning pulmonum. Paru-paru seperti balon, saking besarnya, maka di paru-paru itu tampak kontur dari iga itu. Tapi kalau di air tawar biasa-biasa saja. Nah itu yang paling gampang. Selain ciri-ciri yang tadi ya, itu semua juga mesti ada. Jadi gini dokter, kan untuk proses otopsinya itu bagaimana dalam kasus pasien drowning? Kalau untuk kasus otopsi sebetulnya hampir sama dengan otopsi yang lain. Nah, cuman ya tentu prioritas yang kita lihat itu sesuai dengan tanda-tanda drowning tadi, ya, sesuai dengan tanda-tanda drowning tadi. Apakah untuk membedakan dua tadi, apakah ini di air tawar atau di air laut, kemudian apakah dia itu memang mati saat berada di dalam air atau mati duluan baru masuk, ya kan gitu. Biasanya kasus pembunuhan atau kecelakaan. Nah, sisa yang lain nanti ya tentu dengan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan lah. Yang biasanya kita lakukan pemeriksaan jantung, bisa juga pemeriksaan berat jenis atau pemeriksaan elektrolit darah jantung. Nah, itu semua nanti akan kita tarik satu kesimpulan bahwa apakah memang itu mati karena drowning. Kalau memang itu drowning, apakah itu air tawar atau di air laut. Di samping juga kita mesti cari tahu nanti apakah ini suatu kasus tindak pidana atau suatu insiden atau satu kecelakaan atau ya
perbuatan sendiri ya kan, tapi jaranglah orang bunuh diri dengan menenggelamkan diri, jarang. Yang ada kecelakaan atau bunuh diri. Tadi dokter singgung juga tentang diatom ini dokter. Penasaran juga saya, diatom ini apa sebenarnya dokter? Tadi juga dokter katakan juga setiap tempat pasti punya ciri khasnya masing-masing. Apakah dengan diatom itu kita menentukan oh ini lokasinya di sini? Diatom itu seberapa pentingkah tes diatom itu? Apa gunaannya dan bagaimana cara melakukan pemeriksaannya dokter? Nah, diatom ini kan sebetulnya tumbuhan ganggang yang bersel satu, dan tumbuhan ini ada di dalam air itu yang sebetulnya dia berfungsi untuk metabolisme menghasilkan oksigen gitu ya, dan itu tersebar di seluruh, di mana itu air ada di situ pasti ada diatomnya. Dan diatom ini juga salah satu yang memberi warna air, kan kita pernah lihat tuh air warna biru, warna hijau, warna merah. Apa yang membuat itu? Diatomnya. Nah, jadi diatom ini, oleh karena diatom ini ada dalam setiap air, maka kalau misalnya orang itu masuk ke dalam air kemudian dia menghirup udara, ya tentu air itu akan masuk, maka diatom itu akan masuk. Dan itu salah satu tanda bahwa memang dia mati saat berada di dalam air atau mati karena drowning. Itu diatom itu kita lakukan pemeriksaan. Jadi itu salah satu membuktikan bahwa dia itu hidup kemudian masuk ke dalam air dan mati. Nah, seperti itu. Cuman kita harus juga hati-hati dengan pemeriksaan diatom ini pada orang-orang yang memang suka makan seafood ya, atau ya makan makanan lauk kerang ya. Karena orang-orang yang seperti ini juga katanya bisa jadi juga ditemukan diatom di tubuhnya. Untuk ini dokter, kalau gini kan, tadi dokter bilang ini pasiennya ini ditenggelamkan dulu atau karena tenggelam. Apa ada gold standarnya dokter? Kita menentukan, oh ini sudah pasti karena tenggelam dulu baru ditemukan, atau dibunuh dulu baru ditenggelamkan dokter. Apa gold standar untuk menegakkan kalau ini mati karena tenggelam itu? Kalau dia mati karena satu proses pembunuhan, maka tanda-tanda kekerasan pasti ada. Kan nggak ada orang mau ditenggelamkan itu diam saja, pasti ada lah perlawanan. Dan untuk melemahkan orang itu supaya bisa ditenggelamkan pasti ada kekerasan. Nah, kekerasan yang dimaksud di sini ya tentu banyak modelnya. Misalnya kalau ada orangnya, kita pernah dapat kasus itu korban itu diikat tangannya, kemudian disambungkan dengan batu. Jadi dia itu sudah terikat, udah ada lagi tali yang menarik dia ke dalam laut itu. Ya udah pastilah itu satu pembunuhan. Ya kan? Pembunuhan. Atau ketika kita lakukan pemeriksaan memang dia ditemukan di sungai, tapi setelah kita lakukan pemeriksaan dia mati duluan baru masuk ke dalam air. Artinya tidak ada di situ bukti bahwa dia itu mati karena tenggelam. Salah satu itu tadi diatomnya. Diatom tidak ditemukan, maka perkiraan kita dia sudah mati baru ditenggelamkan. Itu pastilah kasus pembunuhan. Jadi pembunuh itu berusaha untuk menutupi tindak pidananya dengan cara membuat seolah-olah korban ini mati tenggelam. Nah, itu udah pasti kita bisa katakan sama satu pembunuhan. Tapi kalau misalnya dia satu kecelakaan, pastilah dia itu tadi salah satu, pertama dia mati karena drowning dengan menemukan diatom. Kedua, karakterisasi. Karakterisasi itu membuktikan bahwa itu hidup sebelum dia mati karena tenggelam. Karena itu satu upaya dia untuk menyelamatkan dirinya, biasanya pada orang-orang yang memang tidak bisa berenang. Ya, kalau orang bisa berenang kan nggak mati. Iya. Nah, seperti itu. Oke. Untuk dari pengalaman dokter sendiri selama berpraktik sebagai dokter spesialis forensik, untuk kasus-kasus tenggelam yang menarik bagi dokter, yang paling menarik kira-kira apa? Bisa diceritakan? Sebetulnya semua kasus itu menarik. Menariknya di mana? Ketika kita mampu mengungkapkan kasus itu. Karena
kasus kematian seseorang itu kan sifatnya rahasia. Siapapun tidak tahu. Polisi pun tidak tahu, keluarga pun tidak tahu. Yang bersangkutan ya apalagi, kan kita tidak bisa tanya. Beda kalau di klinis bisa kita tanya. Kalau ini kan tidak. Tapi kita bisa bertanya kepada korban ini dengan keilmuan forensik ini. Maka dibilang di hadapan ahli kedokteran forensik, jenazah itu berbicara. Apa yang terjadi pada dirinya, kapan terjadi peristiwanya, di mana kejadiannya, dan apa yang menyebabkan dia meninggal. Itulah yang akan kita ungkap. Dan siapapun tidak tahu. Cuman kita yang tahu. Menarik gak itu? Sangat menarik. Menurut saya itu sesuatu yang menarik. Kita bisa mengungkapkan sesuatu peristiwa yang orang tidak tahu. Siapapun tidak tahu. Sudah macam di film-film itu berarti. Ya memang ini kisah nyata Ya. yang memang bisa difilmkan. Nah kalau film kan nggak bisa dinyatakan. Oke, gimana teman-teman? Menarik nggak? Menarik. Tragedi drowning ini. Menarik. Iya, mungkin sampai segitu saja podcast kita kali hari ini, dokter. Jadi ini merupakan suatu yang cukup menarik, menambah ilmu kami juga di sini, dokter, terkait drowning ini. Ya, Ada- jadi ketika kalian nanti berada di perifer ataupun di primer, kan kasus drowning ini mesti dibuktikan penyebab kematiannya, dan itu harus dilakukan otopsi. Dan itu mungkin tidak bisa kalian lakukan. Jadi pesan saya bahwa supaya tugas kita mengedukasi baik keluarga maupun penyidik supaya korban ini dilakukan otopsi dengan cara merujuklah ke rumah sakit yang memang ada ahli forensiknya. Nah, tugas kalian itu sekarang mudah, tidak mudah. Karena pemahaman masyarakat terkait dengan otopsi ini pun sekarang ini masih rendah. Banyak orang berpikir yang negatif. Sehingga ini memang diperlukanlah tugas ya kerja berat kita lah masing-masing. Ya. Dengan ya mengungkapkan kebenaran yang terjadi. Karena sekarang ini yang namanya kasus kejahatan kan terus meningkat. Ya. Siapa lagi yang bisa mengungkap itu kalau bukan kita? Baik dokter, terima kasih untuk waktunya yang berharga. Terima kasih sudah menambah ilmu juga untuk kami dan para pemirsa sekalian. Mungkin kita bisa jumpa lagi di episode selanjutnya. Di mana teman-teman? Forecast. Forensik Podcast. Baik dokter, terima kasih banyak dokter.